Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak di semester 2. Kali ini kita sudah sampai tema 6 ya, menuju masyarakat sejahtera. Materi yang akan Bu Ari sampaikan adalah tentang memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Di KD 4.7 menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh secara lisan, tulisan, dan visual. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita, tanpa mengada-ngada atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Contoh tulisan non-fiksi adalah laporan, karya ilmiah, artikel, dan masih banyak lagi. Perhatikan buku berikut. Ada buku dengan judul Tanya Jawab Seru Merawat Bumi. Nah, coba kalian perkirakan apa saja yang terdapat di buku Tanya Jawab Seru Merawat Bumi. Nah, kita bisa perkirakan isi buku tersebut. Karena di awal judul ada kata tanya jawab, maka isi buku bisa kita perkirakan pasti tentang tanya jawab. Tanya jawab tentang apa? Tanya jawab tentang cara merawat bumi dan bagaimana merawat bumi. Nah, sekarang Bu Ari akan memberikan sebuah judul teks mencuci tangan sebelum makan. Kira-kira dari judul teks tadi apa saja perkiraan dari isi teks? Perkiraan dari isi teks tadi adalah mengapa harus mencuci tangan, dan yang kedua adalah bagaimana cara mencuci tangan. Sekarang coba kita cocokkan perkiraan kita tadi dengan isi teks yang sebenarnya. Teman-teman, tadi kan kita sudah memperkirakan isi teks melalui judul. Nah, sekarang kita cocokkan apakah perkiraan kita sesuai dengan isi teks yang sebenarnya. Ada di buku SPS halaman 80. Bu Ari akan bacakan. Mencuci tangan sebelum makan. Tangan yang terlihat bersih belum tentu bersih dari kuman dan bakteri. Barang-barang yang kita pegang seperti sapu, uang, atau sepeda banyak mengandung bakteri dan kuman yang berkembang biak. Contohnya kuman Salmonella, E. coli, dan norovirus yang didapatkan di toilet, daging mentah, dan sampah. Walaupun kita tidak secara langsung bersentuhan dengan hal tersebut, kuman dapat menular melalui jabat tangan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kebersihan tangan kita. Misalnya dengan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan agar kuman tidak masuk dalam tubuh kita. Mencuci tangan yang benar ada caranya. Pertama, basuhlah tangan kita dengan air untuk melunturkan kotoran atau minyak. Kedua, tuangkan sabun cair di atas tangan. Ketiga, gosokkanlah kedua telapak tanganmu, sela-sela jarimu, dan punggung tanganmu sampai bersih. Keempat, bilaslah dengan air bersih. Terakhir, laplah dengan tisu atau handuk kering. Apabila kita tidak menemukan sabun cuci di tempat kita makan, maka sediakan selalu hand sanitizer. Biasakan perilaku hidup sehat dimanapun kita berada. Pertama, betul, isinya tentang mengapa sih kita harus mencuci tangan, dan di paragraf ketiga, betul juga, adalah cara mencuci tangan dengan benar sebelum makan. Bagaimana memperkirakan isi teks melalui judul? Ada dua tipsnya. Yang pertama, pahami judul itu sendiri, dan yang kedua adalah mencari kata kunci. Yang pertama, kita pahami judul itu sendiri. Dari judul mencuci tangan sebelum makan, yang Bu Ari bisa pahami adalah bagaimana seseorang itu mencuci tangan sebelum dia makan makanannya. Dan ada dua kata kunci, teman-teman. Dua kata kuncinya adalah yang pertama mencuci tangan, dan yang kedua adalah sebelum makan. Dari situ kita bisa memperkirakan isi teksnya, walaupun kita hanya membaca judulnya saja. Anak-anak, semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Ari sampaikan. Untuk lebih memahami apa yang Bu Ari sampaikan, Bu Ari akan memberikan tugas. Tugasnya adalah memperkirakan isi teks dari judul yang akan Bu Ari sampaikan di video berikut. Tugas yang pertama adalah ada sebuah teks yang berjudul Mengenal Olahraga Renang. Kalian perkirakan isi teksnya hanya 2 saja ya. Judul yang kedua adalah Terjadinya Banjir Bandang. Kalian cukup memperkirakan isi teksnya hanya 2 saja. Karena pandemi corona masih berlangsung, maka anak-anak wajib mentaati prokes ya, agar anak-anak selalu sehat.
Apa saja protokol kesehatan yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah menjaga jarak dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang ketiga adalah mencuci tangan sebelum makan dan setiap kita selesai melakukan kegiatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan materi kita pada kali ini. Jangan lupa ya anak-anak, dikerjakan tugasnya dan kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa sholat, mengaji, jaga protokol kesehatan dan bantu orang tua. Sekian dari Bu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.